Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Tri Wahyudi SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Kertosono. Yang kami hormati pula Bapak Aris Purnawan sebagai Wakil Kurikulum dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Kertosono yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi setengah siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan agenda PMO, Program Management Office, yang merupakan kegiatan rutin kita dalam 2 bulan sekali sebagai dengan subtopik forum diskusi dan berbagi antar guru. Semoga acara pagi ini bisa berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi kita semua. Marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga kita bisa mengikuti dan mengambil hikmahnya. Ala hadina walikul niyatin sholihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya langsung sambutan sekaligus presentasi dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Tri Wahyudi kami silakan. Terima kasih kepada Bu Binasih yang pada PMU siang ini beliaunya sebagai pembawa acara karena Bu Irma sedang sebagai komite pembelajar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala aliyil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil azim. Yang pula Bapak Ibu guru keluarga besar SMP Negeri 2 Kertosono. Sehat-sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pada siang ini luar biasa. Terima kasih Pak Gun yang telah mengadakan tasawuran. Semoga segera mendapatkan apa ya? Ya amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga mendapatkan banyak rezeki yang berlimpah nih Pak Gun. Amin. Termasuk salah satunya Bu Astri tadi matur. Puji syukur alhamdulillah yang sepatutnya Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, pada siang ini kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita sampaikan salam dan sholawat yang tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak selalu mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kali ini yaitu kita melaksanakan PMO level sekolah yang keempat kalinya. Ini karena yang pertama itu di bulan Agustus, kemudian yang kedua Oktober, kemudian yang ketiga Desember, dan yang keempat di bulan Februari. Tepatnya pada hari ini Senin
19 Februari 2024. Tadi oleh Bibir sudah disampaikan. Ini dengan subtopik forum diskusi dan berbagi antar guru. Jadi subtopiknya forum diskusi dan berbagi antar guru. Tentunya guru di sekolah ini. Ya. Ini cakupannya sangat luas Bapak Ibu. Jadi nanti pembelajaran silahkan nanti dari temuan-temuan permasalahan kendala-kendala yang ada itu bisa dimunculkan di PMO ini, ya, bisa ditanyakan. Kemudian bisa sehubungan dengan pengelolaan kinerja, baik praktek baik, kucing yang kemarin maupun bintek. Yang barusan pengelolaan kinerjanya yaitu observasi, ya. Nanti mungkin langsung akan disampaikan oleh Pak Aris sehubungan dengan observasi. Nah, bahwa PMO atau Program Management Office di level sekolah ini memastikan program kegiatan berjalan on the track Bapak Ibu, ya, harus berjalan pada lintasannya. Ini sehubungan dengan program sekolah penggerak. Jadi PMO level sekolah ini membahas capaian sekolah, target bulan depan, kendala yang ada dan rencana tindak lanjut serta solusi dari permasalahan yang timbul. Jadi nanti panjenengan akan refleksi di sini pembelajaran berbasis peserta didik. Ya, tidak hanya kelas 7-8, kelas 9 silakan, ya. Karena nantinya setengah tahun atau 1 semester kelas 9 sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Kemudian sekolah, ya, dan komite lakukan implementasi dari solusi tersebut. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu intinya pada program manajemen office siang ini jadi menampung, ya, kalau caleg aspirasi, ya, kalau di pembelajaran, ya, masalah-masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Jadi apa yang panjang temukan nanti dibahas di acara PMO di siang ini, ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa bisa praktek baik, coaching, fintech maupun pengelolaan kinerja. Bapak Ibu sudah membuka atau sudah on videonya kemarin dari Pak Aris dan sudah membuka PMM untuk observasi. Campur Bapak Ibu? Belum. Padahal di akhir bulan Februari ini panjenengan sudah harus mengerjakan itu. Oke. Nanti kesepakatan panjenengan dengan PMO-nya nanti yaitu topik peningkatan kapasitas guru dan subtopik forum diskusi dan berbagi antar guru. Itu yang dapat saya sampaikan dan nanti akan disambung oleh teman-teman di komite pembelajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau masih di konsep barangkali pertanyaannya. Monggo, tetap saya tunggu dan sambil menunggu panjenengan ada sedikit tambahan dari Pak Aris Purnawan. Monggo Pak. Cek 1. Semoga konsentrasi Bapak Ibu pada satu titik di kegiatan ini tidak berselancar pada WA-nya masing-masing. Semoga begitu, amin. Sehingga nanti kalau ada permasalahan yang harus kita bahas nyambung begitu. Jangan sampai saya acting sendiri di depan. Itu harapan kami Bapak Ibu. Yang pertama sesuai tema yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi,
bahwa tema PMU pada siang ini adalah peningkatan kapasitas guru, subtema berdiskusi antar guru. Salah satu peningkatan kompetensi guru ketika kita membuat komunitas belajar yang disarankan di PMM dan disarankan juga karena predikat kita adalah sekolah penggerak. Maka dari itu kita mulai merealisasikan itu komunitas belajar itu diutamakan agar nanti kita bisa menambah guru penggerak komunitasnya dan bisa menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya nasional. Dan kelihatannya sebenarnya tidak begitu rumit kalau nanti panjenengan membuka di PMM. Itu yang pertama tentang komunitas belajar. Yang kedua, kalau kemarin saya sampaikan Bapak Ibu, saya ajak untuk melihat tutorial pengisian praobservasi. Videonya sudah saya kirimkan. Semoga di sela-sela buka WA video ini sudah sempat ditonton, sehingga nanti kalau kita bicara tentang tema itu kita sudah nyambung. Dan Bapak Ibu, sebentar lagi akan saya share jadwal praobservasi. Nanti di situ ada tim dan panjenengan harus berkomunikasi dengan siapa. Tim yang dibentuk oleh Bapak Kepala Sekolah ini dalam rangka membantu panjenengan. Kalau nanti praobservasi dan sampai observasi, tim itu adalah bukan orang yang ngedendeni untuk observasi, tapi yang membantu bagaimana pengisiannya. Maka dari itu apabila videonya sudah panjenengan persani, terus kita nanti bertemu sesuai jadwal itu, kita sudah nyambung dan akan cepat selesai. Harapan kami begitu. Dan setelah ini akan saya share jadwal praobservasi dan nanti akan disusul dengan jadwal observasi di bulan Maret. Kalau menyimak video yang sudah saya kirim itu, di jadwal praobservasi ini kepala sekolah dengan guru menyepakati perilaku prioritas. Jadi nanti apa yang disepakati perilaku yang menjadi prioritas panjenengan. Kira-kira seperti itu nanti kegiatan kita ke depan. Sementara itu Bu Bin, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Haris. Pripun Bapak Ibu, adakah sudah menemukan sesuatu tentang persiapan observasi kita terutama? Karena kemarin setelah kita melaksanakan perencanaan itu harus diikuti dengan kita penyiapan dokumen-dokumen. Saya melihat beberapa teman sudah full dengan kegiatan, entah itu kemarin booster itu sudah diunggah apa belum, monggo kita bahas bersama di sini. Monggo Bapak Ibu, atau mungkin Bu Nur mau ada menyampaikan sesuatu? Ataukah mungkin pripun Bapak Ibu? Saya nambahi jadwal yang baru saja saya share itu adalah kita yang sudah punya kewajiban mengisi di PMM, jumlah totalnya 41. Kenapa non ASN sudah diberikan tanggung jawab untuk ikut mengisi? Karena nanti non ASN yang masuk diterima di P3K, kalau toh ditempatkan di sini
tinggal melanjutkan, jadi nanti langsung sudah mendapatkan SKP. Tetapi seandainya ada yang nanti terus tidak ditempatkan di sini, ya tinggal melanjutkan. Jadi nanti tidak membuat perencanaan di tengah. Kalau nanti nunggu penempatan, ya sudah kedaluarsa. Maka ini langsung mendapat kewajiban juga mengisi DPRM. Ini tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Monggo Bapak Ibu. Bu Farida, silakan. Terima kasih. Tentang kapan kita unggah bukti fiksi sesuai perencanaan. Pertanyaan kedua ada barangkali? Atau kita bahas langsung? Iya. Monggo Pak Aris. Terima kasih Bu Farida. Ini hal yang baru bagi kita. Oh, mungkin anunya bisa dicolokkan ke saya. Tayangan pengelolaan EKIN kita saat ini pada posisi seperti ini. Terus kita lanjut ke hasil kerja tambahan gitu. Seperti ini Bu Farida. Kita akan coba telusuri satu persatu. Kita klik observasi praktek kinerja. Nah, pada saat perencanaan di bulan Januari kemarin, kita memilih 1 dari 8 aspek dari hasil raport pendidikan kita. Dan kemarin kelihatannya kita sepakat ambil aspek penerapan disiplin positif. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana cara ngisinya, biasanya ilmu bodon cari tombol yang menyala gitu. Kalau nyala berarti bisa diklik, bisa dibuka. Ini yang nyala baru isi dokumen. Coba kita isi. Ini masih terlalu slow Pak J. Mungkin PR-nya untuk penjenengan di ruang guru ini biar bisa set. Itu bagaimana? Nah, ini keluarnya harus. Nah itu. Nah, setelah kita klik ternyata seperti ini. Langkah-langkah persiapan observasi, diskusi dengan atasan. Karena saya sudah nge-share jadwal, nanti kalau penjenengan harus berdiskusi langsung dengan Bapak Kepala Sekolah 41, ya nanti Pak Tri nanti staminanya berkurang, maka diberi 2 tim untuk membantu. Sehingga penjenengan nanti berdiskusinya dengan tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kepala Sekolah sesuai jadwal itu. Ini berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian bersiap untuk ngisi observasi,
observasi berlangsung. Nah, kemudian ini perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi. Ada 3 ini, tapi sifatnya milih. Boleh pilih ketiga-tiganya, maksimal 3, atau pilih 1 atau 2. Nah, biasanya paket minimalis gitu. Tapi seandainya pilih 3-tiganya, kita tidak ngetik lagi kok. Tidak ketik lagi. Ya, misalnya kita pilih 1 dan 2, atau ketiga-tiganya kita coba. Kemudian kolom ini diisi apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, di sini penjenengan kira-kira mau melakukan apa? Target perilakunya seperti ini. Bila guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, kira-kira apa yang penjenengan lakukan diketikkan di sini. Upaya mempelajari dicontohkan di video itu bisa mempelajari topik di PMN, bisa mempelajari artikel, diskusi dengan teman sejawat dan sebagainya. Kemudian jadwal observasi, diskusi dulu dengan atasan, nanti dengan tim yang sudah dibuat. Nah, nanti jadwal observasinya akan kita share segera. Nah, penjenengan mengisikannya di sini sesuai jadwal yang akan kita luncurkan itu. Tuh, kalau sudah diisi, umpamanya tanggal 5 untuk 19. Oh, ini karena masih di bulan Februari. Nah, kemudian jenjangnya kita SMP, kelasnya 7 ke 8 ke 9, kelas 7, ketik mapelnya ini seni musik umpamanya. Catatan lain jam observasi ya, misalnya di jam 7 sampai jam 9 dan seterusnya. Ini yang ditanyakan Bu Farida tadi. Apabila kita sudah punya dokumen yang siap diunggah, apa langsung bisa diunggah semua? Kita lihat dulu unggahan dokumen. Ini dokumen RPP. Untuk dokumen RPP, nah ini ternyata ada 2 aspek unggahan. Yang pertama, kita kalau mengambil dari laptop, berarti langsung ke laptop sini, terus begitu sudah masuk kita unggah. Saya belum berani melanjutkan, saya belum siap ya. Terus pertanyaannya Bu Farida, apakah langsung bisa diunggah? Yang pertama yang bisa saya jawab, kemarin kita merencanakan di kegiatan Kombel itu ada praktek baik 4 kali. 4 kali itu berarti ada 4 sertifikat. Itu tempat melaporkannya ternyata hanya 1 tempatnya. Berarti 4 sertifikat ini harus di merger dulu, dijadikan 1 dalam 1 PDF. Setelah itu baru diunggah. Jadi kemungkinan ini yang bisa dinego. Artinya isinya sertifikat begitu nanti nggak begitu menjadi perhatian. Nah, kira-kira hanya penting ada unggahan begitu. Karena di situ bunyinya bunyi praktek baik, begitu skornya 4 kali 4 16. Terus tempat unggahnya hanya sekali klik di situ unggah, selesai. Kemudian webinar, umpamanya kita 2 kali 4 kali 2 8, poinnya webinar 8, tempat unggahnya hanya 1, berarti sertifikat webinar juga hanya 1. Kira-kira seperti itu. Kalau yang bawah ini, kalau kita sudah pernah unggah aksi nyata karya di PMN,
Kalau bukti yang kita miliki ini sudah memenuhi target, kira-kira bisa diunggah. Tapi kan kita belum selesai. Nanti kalau kadung unggah padahal belum semuanya, kan berarti belum tercapai. Nah, kira-kira begitu. Jadi nanti nunggu saja. Apa Bu Farida sudah komplit ini buktinya? Ini kalau belum lanjut kita simpan di draft sini, tapi kalau sudah selesai kita kumpulkan. Sementara jawaban saya begitu, Bu Farida. Terima kasih. Terima kasih. Jadwal yang baru saja saya share ini baru praobservasi. Kegiatannya nanti menyepakati perilaku yang ingin penjenengan tingkatkan di awal tadi. Ada perilaku apa yang menjadi konsen penjenengan untuk peningkatan? Kalau ini sudah kita pilih, nanti kegiatan bulan Maret, perilaku-perilaku yang penjenengan pilih itu akan muncul di form observasi. Form observasi seperti apa? Kira-kira yang tutorial video yang hari Sabtu itu ya. Nah, di situ kalau kita melakukan observasi, nanti observer yang membantu kepala sekolah ini tinggal melihat ketika penjenengan KBN perilaku, misalnya ini. Kita pilih yang ketiga ini misalnya, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya restitusi. Ketika KBN penjenengan melakukan itu apa tidak? Kalau melakukan itu kita tinggal cetak iya atau ada. Kemudian catatan berikutnya, seberapa efektifnya. Ketika observer mencetak iya, itu di situ diikuti dengan argumentasinya, lebih realnya melakukan apa misalnya. Oh, ternyata membimbing perilakunya yang melanggar peraturan, guru memotivasi itu. Nah, itu berarti ketika observer itu mencetak iya itu ada. Untuk sedikit memanaskan suasana, pertanyaannya sederhana. Kita sudah banyak membuat kegiatan, namun di tengah perjalanan wadahnya belum ada. Itu pripun? Atau wadahnya belum ada, tiba-tiba kita punya sertifikatnya, itu juga pripun? Dua pertanyaan. Apakah itu dibatasi oleh semester genap ini saja, sehingga misalkan kita banyak kegiatan ternyata nggak ada wadahnya? Nah, sehingga pertanyaan saya, kalau ada wadahnya tetapi sampai semester belum mencukupi atau belum ada kegiatannya, pripun? Yang kedua, sudah punya kegiatannya tapi wadahnya kan sudah disetujui Bapak Kepala Sekolah, sehingga ibaratnya ngoten iki disalah pundi. Yang pertanyaan ketiga, itu agak suki. Kalau sampai semester ini tidak bisa memenuhi itu, pengaruhnya terhadap kita apa? Apakah grade kita turun? Apakah share-nya nggak cair? Dan sebagainya, monggo. Biar kita lebih semangat. Piye? Matur nuwun. Terima kasih. 3 pertanyaan beruntun yang memanaskan suasana. Monggo Pak Aris. Oh, langsung. Oh, sebentar.
Monggo Bu Ani, ben tambah anget. Terima kasih. Di sini kemarin kan hari Sabtu kami menonton tayangan kemarin. Kebetulan saya juga belum selesai menonton, tapi kemarin di sini ada form-formnya, form 1, form A, B, C, D. Di situ ada di kolom yang ada perangkat ajar, itu kan mengupload perangkat ajar. Sedangkan tadi itu untuk ini tidak sama dengan supervisi. Apakah nanti kita juga, padahal di sini kita mengupload perangkat ajar, apakah perbedaannya dengan supervisi itu apa? Terus lagi kalau kita sudah memiliki kemarin memang kita ada kesepakatan, ada coaching, ada praktik bayi, webinar, seminar dan lain-lain. Tetapi kan ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mungkin mendapatkan sertifikat webinar, praktik baik dan lain-lain, itu lebih dari cukup dari poin-poin yang diharapkan. Apakah juga tidak bisa langsung di-upload? Terima kasih. Matur suwun Bu Ani. Pertanyaan pertama tentang adanya kolom ini perangkat ajar di form observasi. Kemudian yang kedua tentang banyaknya sertifikat yang kita perlu tapi bisa nggak langsung diupload. Mengapa nih? Monggo Pak Aris. Terima kasih. Saya menjawab Pak Nanang dulu. Bagaimana punya wadah tapi nggak ada isinya? Di dalam tahapan kita mengelola EKIN ini sudah diatur tahap Januari kegiatannya apa, Februari apa, Maret apa dan sebagainya, sehingga ada waktu cukup itu mestinya. Apa yang harus kita siapkan dengan perencanaan yang sudah kita sepakati dulu dengan atasan, dengan kepala sekolah. Artinya setiap kegiatan yang kita desain, misalnya kombel, ini mesti mengarah pada pencukupan kebutuhan itu. Kalau di perjalanan ini nanti ada kendala, mestinya tidak usah nunggu di akhir perjalanan kita. Di tengah-tengah misalnya kombel ini macet, nggak ada kegiatan. Ini pengurus kombel ya mestinya harus bergerak cepat. Kalau pengurusnya ndablek ya yang ditegur oleh kepala sekolah. Ini kombelnya kok nggak ada kegiatan kiai. Nah, seandainya begitu, sehingga tidak ada kekhawatiran ada wadahnya, nggak ada isinya yang diupload. Jadi tahap demi tahap harus selalu dipantau. Lah kebetulan yang memantau kepala sekolah juga anggota kombel, jadi kira-kira deadlock itu tidak akan terjadi, semoga begitu, kecuali ndablek berjamaah. Kemudian kalau punya isinya nggak ada wadahnya, itu makanya kita merencanakan itu dan melaksanakan, merealisasi itu sesuai perencanaan. Kita tidak merencanakan mengikuti diklat, tapi penjenengan aktif ikut bolak-balik diklat 32 jam sampai malam-malam, ya sementara nggak ada gunanya. Termasuk kalau tidak memilih diklat, nanti yang MGMP ini sertifikatnya yang sementara diawetkan saja dulu, karena tidak ada tempatnya untuk melaporkan. Nah, kemarin kita akan menyepakati apa itu berbagi praktek baik 4 kali. Ya berarti kita kegiatannya mencukupi kebutuhan itu. Webinar 2 kali. Yang sudah kadung punya 8, ya nanti ya 2 saja yang dilaporkan, tidak usah 8. Kemudian coaching 2 kali, ya itu saja. Nanti makanya jangan sampai akhir Juni kita nggak ada kegiatan coaching. Makanya mari kita saling mengingatkan.
Kalau kita saling peduli, saling mengingatkan, insya Allah tidak ada peristiwa yang penjenengan tanyakan tadi, kira-kira begitu. Nah, seperti itu. Kemudian dengan jawab pertanyaannya Bu Ani, RPP ini adalah kelengkapan dokumen yang harus kita unggah. Kalau sudah punya, apa tidak langsung diunggah saja? Karena tahapan-tahapan kita ini sudah diatur kapan mengunggahnya. Nah, saran saya walaupun mungkin sudah ada tombol nyala begini, jangan diunggah dulu. Kita ikuti tahapannya saja dulu. Kita pelajari. Wong 1 bulan itu lama. Misalnya sudah masuk Maret, ya kita wait and see dulu. Kira-kira tahapannya kita sudah bisa mengunggah apa belum? Itu. Dan nanti Formnya memang tidak seperti supervisi yang kemarin dilakukan itu. Lagi-lagi nanti observasi kita hanya mencermati perilaku yang menjadi prioritas. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Kita mantapkan dengan jawaban dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Bin, menyambung dari Pak Aris. Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa kepada teman-teman kita yang sudah bertanya. Nanti itu berikan plus kepada beliau berdua, bertiga ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Farida, Pak Nanang dan Bu Ani, panjang sudah membuka video kiriman dari Pak Aris yang pertama, yang ini Bapak Ibu, ambil Pak Aris. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini saya buka, cuma ini videonya apa, suaranya yang mungkin tidak ada. Nah ini sudah dibuka Bapak Ibu, mungkin Bu Ani sudah, Bu Farida sudah ya. Nah di sini panjang cermati, dan kepada Bapak Ibu semuanya panjang cermati, nanti akan menjawab pertanyaan dari Bu Farida dan Bu Ani. Ini nggak ada suaranya masalahnya ya. Jadi yang ini ya. Kalau yang tadi Bu Ani itu satu contoh perangkat, itu kan ada form A, B, C, D. Form A, B, C, D itu dimasukkan di tayangan video ini ya. Nah, sedangkan yang dijelaskan oleh Pak Aris tadi, mengenai pengisian observasi, yang perencanaan observasi itu di akhir Februari ini, hingga ada sejumlah 41 Bapak Ibu guru, baik yang ASN, P3K, dan ada beberapa yang mungkin belum P3K. Nah tentunya nanti panjenengan akan mengisi pengelolaan kinerja untuk observasi yang sudah dibagi oleh Pak Aris tadi, yang sudah dijelaskan oleh Pak Aris tadi. Jadi panjenengan mengisi kapan. Nah setelah panjenengan nanti mengisi, nah yang di depan itu, di tayangan itu adalah akun dari saya, kepala sekolah. Jadi kalau panjenengan sudah melakukan observasi, ada di sini bisa dilakukan penilaian. Sehingga beliau bertiga, Pak Aris, Bu Bin dan Bu Irma, nanti akan membantu kepala sekolah dalam melakukan observasi, penilaian observasi. Kalau saya sendiri nggak ngatasi ya 41 guru, wah stamina saya bisa hancur nantinya, Kak Kober nantinya, Pak Gun ya. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah di sini kalau saya ketik lakukan penilaian,
Saya klik kok ketiknya. Nah, di sini ini ada 041. Jadi ada 41 dari panjenengan. Nah, di sini cek daftar guru. Nah, ya. Mulai dari Pak Adi Triwadana, ya, Pak Amrawi, dan seterusnya, ya. Sampai terakhir ini Bu Nur Anam Damai, ya. Jadi di sini belum melakukan observasi, sehingga di sini ada jadwalnya nanti. Belum ada jadwal karena memang perencanaannya akhir Februari, pelaksanaannya observasi mulai Maret, April, kemudian Mei, Juni penilaian. Jadi ini belum ada semua karena memang belum. Demikian juga kumpulkan dokumen. Nah, ini ada perintahnya juga. Kumpulkan dokumen. Kalau Pak sudah mengumpulkan, saya klik. Ya, di sini ada. Karena memang belum ada dokumen. Kalau Bu Farida mengunggah, nanti saya unggah, gini muncul apa yang diunggah dari dokumennya Bu Farida. Ya, jadi tadi Pak sudah menjelaskan. Kemudian diperkuat lagi, banyak buka video, diputar berulang-ulang, nanti akan paham, ya. Jadi indikator apa yang dipilih, misalnya di subindikator, kemudian subindikatornya sudah ditentukan di situ, hanya tinggal milih 3, yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Di masing-masing subindikator ada subnya lagi. Jadi langkah apa yang harus panjenengan lakukan ada di situ. Jadi tidak milih yang lain. Nah, untuk Farida karena BK menyesuaikan. Nah, koordinasi di MGMP, kira-kira yang paling pas yang mana? Nih. Karena contohnya yang BK itu selalu ada. Contohnya Mapeluwu, ya. Biasanya PJOK ada dan tidak. Ya. Jadi ini akun saya Bapak Ibu. Jadi nanti panjenengan akan masuk ke sini. Ya. Nah, ini sekilas saya tayangkan biar panjenengan perso bahwa nanti masing-masing akan melakukan observasi dari perencanaan yang panjenengan buat di bulan Januari. Nah, langsung menjawab pertanyaan dari Bu Ani. Apakah nanti kan hampir sama dengan supervisi? Nah, di awal untuk main Sabtu harusnya yang untuk SKP di awal kita harus mengerjakan 2 di SKP yang aplikasi dari BKD dan juga dari PNN. Ternyata ada satu dirjen dirjen SI dirjen ya, bahwa untuk MySAP tidak usah, langsung aksesnya di PNN, sehingga kemarin disampaikan di KKS untuk SKP langsung banyak tidak usah mengisi di MySAP, ya, langsung di PNN. Demikian juga supervisi, nanti coba kita saya koordinasikan di KKS. Ini kan hampir sama, mestinya tidak perlu supervisi, cukup di observasi ini. Yang biasanya luring nanti daring akan lebih simpel. Sehingga kalau luring saya nggak mungkin ngamati sampai detail. Justru kalau di daring ini malah lebih detail ngamati. Namun karena keterbatasan saya dibantu oleh 3 orang. Jadi nanti masing-masing mengelompok. Jadi koordinasi ke kelompoknya masing-masing. Walaupun muaranya nanti ke saya. Kemudian tadi Pak Nanan, maaf Bu Ari, jadi nanti kita koordinasikan lagi, tetap ada supervisi lagi atau cukup di PMM ini. Kemudian untuk Pak Nanan, kita sudah bentuk kombel. Bapak Ibu yang saya hormati,
tidak semua sekolah bisa bentuk kombel Bapak Ibu. Saya di sekolah penggerak sebagai pilot project ada 7 sekolah. Itu yang baru membentuk kombel itu 5, yang 2 belum. Kan panjenengan pirsa untuk membentuk membuat kombel itu kan harus ada yang Bapak Ibu yang sudah mengunggah aksi nyata untuk kurikulum Merdeka. Minimal 2, alhamdulillah kita bisa. Kemudian lebih tinggi lagi bisa mengadakan webinar di tingkat nasional. Maka harus ada Bapak Ibu yang sudah mengunggah aksi nyata untuk perencanaan pembelajaran. Kita belum bisa. Kemarin SMP 3 Kertosono sudah bisa. Bina insan swasta sudah bisa. Dari sekolah penggerak baru 2 itu. Nah, kembali ke yang tadi kombel Bapak Ibu, Pak Ana nggak usah khawatir akan kehabisan materi. Alhamdulillah kita sudah repot-repot membuat kombel. Nah itu kita manfaatkan, terpulang ke panjenengan semua. Bisa ada semacam rapat dinas dirubah aja lewat kombel, nggak usah rapat dinas, malah bagus tuh. Oke. Nah kan berarti setiap bulan ada rapat dinas. Jadi yang jelas di kombel itu kan untuk sharing, untuk musyawarah permasalahan-permasalahan apa yang muncul di pembelajaran, sama dengan PMO. Kemarin aja disiplin positif, ya. Apakah sudah dirumuskan tindakan-tindakan apa ketika ada pelanggaran dari siswa? Konsekuensinya apa? Misalnya panjenengan menemukan anak yang rambutnya panjang, bagaimana tindakan disiplin positifnya? Apakah langsung, mas tak popol? Nah, gimana langkah-langkahnya kan belum. Nah itu perlu kita kembangkan di kombel. Jadi nggak khawatir Pak Nanang kalau kehabisan. Kemudian sertifikat atau piagam yang diperuntukkan di PMM ini ya masanya Januari sampai Juni. Kalau sebelumnya nggak bisa gitu, nggak bisa dipakai. Hingga ada batasannya, nggak usah terlalu banyak cari. Kemudian kalau sampai Juni kan minimal 32 ya 32 ya. Artinya kalau kurang dari itu gimana? Nah proses diobservasi ini yang menentukan Bapak Ibu. Jadi panjenengan nggak usah khawatir, ada kombel, ada PMO, kemudian ada saya dalam hal ini adalah membimbing. Kalau kurang nilainya bagaimana langkahnya itu ada. Cuma saya belum bisa menyampaikan, kita lihat perkembangannya. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi saya berharap panjenengan bisa buka lagi video yang di-share Pak Aris. Itu adalah tahapan panjenengan melakukan observasi. Sudah di-share jadwalnya, nanti segera kita laksanakan. Jangan sampai lebih di bulan Februari. Kemarin untungnya masih bisa. Ada satu guru yang perencananya di tanggal 2. Kok tanggal 2 akhirnya bisa masuk. Jadi kita sejumlah 41 dari Bapak Ibu guru yang sudah melakukan perencanaan. Saya kira itu tambahan dari saya, Bupin. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Cukup jelas arahan dari Pak Aris dan Bapak Tri Wahyudi. Monggo barangkali ada hal lain yang perlu dikomunikasikan. Pak Nanang lagi, monggo. Bapak Ibu di sini panjenengan tidak harus bertanya loh, bahkan panjenengan bisa untuk mengembangkan ide ataupun usul apa yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pengelolaan kinerja kita. Monggo Pak Nanang.
Nggih, terima kasih. Ini menguatkan sebelum kita berangkat itu kersane mantep. Ini kombel mau kemana, tenan pora itu kan kita nggak setengah-setengah, nggak nyemplung ya biur daripada basah mandi sekalian terus ngoten. Terus ini kombel positif berguna nggih. Alhamdulillah. Jadi karena berangkat dari awal Bapak Ibu, daripada kita pelayon-pelayon yang akhirnya kita nggak jelas, nggak ada wadahnya, maka oleh apa namanya penggawa sekolah itu terpikirkan ide demikian. Alhamdulillah. Terus kalau tangklet malih, kalau ada kata penilaian itu drawedeg ya. Pulau nyuwun kalau menilai kami itu yang menyenangkan sesuai dengan slogan kita, berprestasi dan menyenangkan. Aku nek penilaian ini oleh sinilai Bapak Kepala Sekolah mah juta ini kalau pun deretik loh. Lah itu nyuwun Bapak Kepala Sekolah dan seluruh penilai kita bersama-sama nggih. Terutama kula khusus spesial nilainya nek iso langsung belakang layar. Matur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana. Monggo tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Nanang. Bapak Ibu yang saya hormati, menyikapi dari apa yang disampaikan Pak Nanang, sekali lagi panjenengan nggak usah khawatir nih, minimal baik. Artinya baik itu standar, panjenengan bisa naik tingkat, mungkin 4 tahun ya Mas, 4 tahun. Lain lagi kalau nilainya kurang, jadi minimal baik. Jadi sepertinya menurut pemahaman saya Bapak Ibu, dengan adanya PMN ini membedakan mereka yang kinerjanya bagus dan yang biasa. Itu aja. Sertifikasi sepertinya nggak ada pengaruh kok. Iya Faris, nggak ada. Beda ranah. Nah seperti guru penggerak Pak Anang kan wadahnya mungkin lebih tinggi, mungkin gitu. Oleh karena itu saran saya kepada Bapak Ibu yang masih muda, ikutilah program-program pemerintah seperti guru penggerak, ada lagi apa Pak Nang itu fasilitator. Tapi sekarang persyaratan fasilitator terus apa pendamping ya itu dari guru penggerak. Kalau dulu bebas ya. Tentunya nanti akan mendapatkan pengalaman tersendiri ya. Jadi sekali lagi Pak Nanang, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam memberikan satu penilaian minimal baik. Nah ini dari tayangan itu Bapak Ibu kurang besar atau tidak ini ya. Jadi Januari itu perencanaan guru dan persetujuan atasan sudah saya setujui. Kemudian Februari itu persiapan observasi kelas. Jadi panjenengan nanti mengisi persiapan observasi ini kapan panjenengan akan melakukan observasi di bulan Maret ini. Jadi Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Juni tadi yang disampaikan Pak Nanang penilaian. Jadi ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ini di PMM juga ada di pengelolaan kinerja. Akhirnya itu Pak Nanang, terima kasih. Webinar dengan syarat yaitu satu dari guru penggerak komunitas sudah bisa menyelesaikan aksi nyata di topik perencanaan pembelajaran. Ini jujur bukan tugas saya dan Pak Aris berdua saja, ini adalah hak dan katakanlah setengah kewajiban kita semua nggih. Monggo pintu terbuka untuk panjenengan semua meningkatkan kapasitas dengan cara menyelesaikan aksi nyata untuk 2 topik, yaitu topik kurikulum merdeka sebagai syarat Anda menjadi penggerak komunitas. Yang kedua,
topik perencanaan pembelajaran. Kalau Anda panjenengan sudah menyelesaikan 2 topik itu, bisa kita masukkan, kita tambahkan sebagai penggerak komunitas. Mekaten. Yang lain barangkali masih ada waktu 12 menit. Benar, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya hanya ingin menguatkan tentang pengelolaan kinerja yang harus kita jalani bersama. Yang jelas Bapak Ibu, untuk itu kan ada 4 pokok, ada 4 aspek yang ada di dalam pengelolaan kinerja PMM itu. Yang pertama adalah tentang perilaku tentang praktek kinerja. Nah, praktek kinerja ini yang nantinya akan dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga dibantu oleh 3 Bapak Ibu guru yang lainnya sebagai observer. Kemudian untuk tugas tambahan dan juga untuk pengembangan kompetensi itu hanya sesuatu yang dipertimbangkan. Jadi tidak dinilai tetapi dijadikan bahan pertimbangan. Kemudian yang terakhir perilaku kerja atau perilaku kinerja. Nah, ini yang dinilai. Jadi ada 2 aspek yang dinilai dan ada 2 aspek yang hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Kemudian untuk masalah tombol, insya Allah. Begini Bapak Ibu, kita sekarang kan konsentrasinya itu pada pemenuhan RHK. Jadi menyediakan sertifikat-sertifikat yang panjenengan butuhkan. Nah, setelah itu bagaimana? Apakah kemudian kita vakum tidak ada kegiatan? Padahal tombol itu kan terjadwal, ya, harus ada kegiatan secara teratur begitu. Sudah kami pikirkan, saya bersama Pak Nanang kemarin itu, mungkin nanti kita bisa bertemu lagi Pak Aris dan juga Bu Ningrum. Insya Allah nanti akan kita jadwalkan, akan ada pertemuan per matel, maksudnya nanti tetap setiap matel akan diberikan jadwal untuk maju ke depan, ya, untuk mengisi kegiatan lepas dari kita konsen ke RHK itu, seperti itu. Kemudian untuk masalah bukti dukung itu sebetulnya kalau misalnya kita sudah mencukupi, bisa sebetulnya kita mengunggah bukti dukung. Tetapi kalau tidak apa-apa, ya kita simpan saja dulu sebagai draft. Dan untuk Bapak Kepala Sekolah, mungkin nanti yang harus mengunggah KOSP Pak J, kalian daftar hadir semua guru mulai dari Januari sampai Juni. Karena ada teman itu yang mengatakan di grup kami, kalau misalnya KOSP itu belum diunggah, maka nanti tidak bisa melakukan penilaian di observasinya. Seperti itu Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Tanggapan dari Pak Direktur. Silakan. Alhamdulillah, waktu sudah 11.52, jadwal kita sampai jam 12.00. Saya tidak menghitung yang terlambat 10 menit tadi, tak anggap bonus mawon. Terima kasih Bu Nur, penguatan dari panjenengan, semoga bermanfaat bagi kita semua, baik saling mengingatkan dan lain-lain. Atau barangkali ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada, ya. Saya titip iklan sedikit tentang PPDB. Saya tadi sudah share pamflet yang sempat saya tarik dan saya
tarik ulur berkali-kali. Mohon maaf, itu adalah keterbatasan kami dari panitia yang memang perlu untuk saling koreksi. Mohon dibantu untuk share dan viralkan info PPDB kita, yaitu akan dimulai tanggal 4 Maret untuk jalur prestasi. Akan tetapi tanggal 26 Februari sudah dimulai pendaftaran akun untuk registrasi dan pendaftaran. Yang terpenting adalah Sidokerto, panitia PPDB kita memberikan layanan gratis bagi calon pendaftar yang membutuhkan bantuan untuk online ataupun upload berkas. Demikian ya. Bantu diviralkan. Ini ada tambahan lagi, monggo. Tambahan informasi Bapak Ibu, jadwal praobservasi itu sudah saya share, monggo dicermati. Nanti kalau kita akan bersepakat ketemu menepati jadwal itu, mohon membawa laptop. Nanti ketika buka pengelolaan EKIN lebih mudah begitu. Karena yang di HP saya malah belum pernah, yang bukanya melalui laptop begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Bapak Ibu, masih ada kesempatan sebentar, barangkali ada yang mau mengingatkan sesuatu untuk kita semua. Cukup ya? Alhamdulillah, dalam ngantuk, dalam sayah kita PMO selesai. Semoga apa yang kita komunikasikan hari ini bisa kita ambil manfaatnya dan menjadi bekal kita untuk bersama-sama berbenah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.